Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Bincang Seru dengan saya Sugianto Ahmad. Kita kasih semangat dulu ya untuk semua yang ada di sini. Jawabnya cakep ya. Naik sepeda pergi bertani. Cakep. Kurang dong Bapak juga ya. Naik sepeda pergi bertani, lihat Cakep. tanaman, belum disemai. Cakep. Cakep. Tahu nggak kenapa kita bisa seasik ini? Itu semua karena kita cinta damai. Nah itu yang mungkin kita bahas hari ini bagaimana kemudian bisa membawa Indonesia yang lebih berkelas lagi tentu salah satunya karena kedamaian itu. Nah hari ini untuk podcast kita saya akan membahas mengenai nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan juga terorisme. Dan telah hadir narasumber saya di kali ini ada dari Kesbang Pol Sulawesi Barat, Bapak Rahmat, analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan Kesbang Pol Sulawesi Barat. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Semangat hari ini Pak ya? Semangat. Harus dong. Dan di samping beliau juga ada Pak Muhammad Sahlan, Ketua FKPT Sulawesi Barat. Kabar sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bajunya cakep deh Pak. Ya, lambang Garuda. Oh iya, itu dia yang harus dibawa juga Pak ya. Ya, Oke, karena kalau sudah membawa Garuda itu berarti ada satu sila yang membuat kita selalu sadar ya, Iya. yaitu persatuan di dalamnya mungkin sesuai dengan pembahasan kita juga hari ini. Dan baik, saya ke Pak Sahlan dulu. Ya. Saya dengan beliau ini sering ketemu ya, di RRI ketemu, di luar juga ketemu lagi Pak ya. Karena beliau sibuk membawa perdamaian juga di tengah kita. Nah, tadi juga sempat dibahas, IRET ini kan juga banyak ya. ya, Kalau dari kacamata FKPT sendiri IRET ini apa? ya. Saya kira IRET ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Bagi kami di FKPT itu adalah diskusi-diskusi yang tidak pernah kami lalaikan. Diskusi yang selalu hadir di ruang dan waktu untuk kemudian bagaimana kita mewujudkan ya, nilai-nilai Pancasila, 4 pilar kebangsaan ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika. Tentu ini harus dibangun di atas kesadaran kita bahwa IRET itu ada di dalam masyarakat kita. IRET itu kan orang pahami intoleransi, kemudian radikalisme, ekstremisme, kemudian terorisme. Nah, kalau di dalam forum koordinasi pencegahan terorisme, tentu yang harus kita ketahui apa itu radikalisme. Ya, radikalisme itu adalah suatu gerakan untuk melakukan sebuah perubahan yang kemudian perubahan itu dilakukan secara kekerasan. Jadi kalau ada sebuah gerakan yang dilakukan kemudian menuntut sebuah perubahan, maka yang dilakukan itu adalah dengan cara-cara kekerasan. Nah, apa ciri-cirinya radikalisme itu ya termasuk intoleran. Jadi intoleran itu ya orang yang tidak mau ya memahami pahamnya orang lain atau tidak mau menerima keyakinan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Maka itulah intoleran. Oke, berarti kalau Bapak misalnya nongkrong tuh beda ya pembuka ceritanya ya? Iya. Ya kan kadang-kadang kalau ketemu orang baru tuh kayaknya memulai pembicaranya apa dulu nih. Kalau Bapak tuh memulai pembicaranya iret ya? Iya. Jadi seru Pak ya? Misalnya contoh lagi berkumpul, tiba-tiba kemudian ini berarti dia irit lagi tuh. Oh iya. Misalnya Rahmat Oke. ya. Dia kan orang Bugis, dia kan orang Mandar, dia orang Mamuju, dia Bisa itu begitu? orang ini enggak usah dibantu deh, kita enggak satu kampung dengan dia. Nah, itu termasuk itu Oke, intoleran. jadi kalau orang sudah memahami itu tuh gampang malah bergaul kemana-mana Pak ya? Iya. Karena akhirnya kan mengetahui perbedaannya dan mengetahui juga cara menyatukannya. Iya. Hmm. Dan saya kira di dalam perjalanan kebangsaan kita kan sudah mengakui bahwa Pancasila itu sebagai falsafah hidup kita. Dan di dalamnya nilai-nilai itu tumbuh. Oke. Ya, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dalam persatuan Iya. Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perseporakan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Saya kira kalau 5 nilai Pancasila ini kita bawa di dalam nilai-nilai kebangsaan kita, dalam nilai-nilai masyarakat kita, maka insya Allah bangsa ini akan baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nah itu serunya kalau dengan Pak Sahlan ya, Iya. selalu ada daging-dagingnya. Tapi kalau melihat mungkin perkembangan ancaman IRET sendiri di Sulawesi Barat seperti apa Pak? Iya, saya kira ancaman ini kita perlu waspada karena gerakan-gerakan seperti ini kan terselubung. Jadi ada saja yang terjadi dalam masyarakat kita yang kita tidak ketahui, yang kemudian muncul dengan sendirinya. Itu karena paham-paham yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Oke, Atau tapi itu anggap- tipis dong berarti Pak ya? Hah? Tipis ya?
Tapi untuk sekarang ini Sulawesi Barat alhamdulillah kita masih zona hijau. Oh ya, zona Tapi hijau. walaupun kita zona hijau, kita tidak boleh merasa bahwa kita ini aman. Kita Oke. tetap harus waspada, tetap harus bergerak, harus berdampak, harus tetap menyapa masyarakat. Dalam artian bahwa ketika obrolan sikap dan seterusnya itu berpotensi irit sendiri agak-agak tipis berarti ya? Iya, karena saya kira radikalisme itu kan jangan hanya dipandang misalnya pahamnya itu, tapi dalam bentuk sikap itu kan juga termasuk radikal. Oke. Jadi radikal itu ada positif, ada negatif. Negatifnya apa? Adalah intoleran tadi. Lalu kemudian apa? Tidak mau bekerja sama. Kemudian sifatnya takfiri, sifatnya menyalahkan orang. Kemudian dia tidak mau bergabung dengan orang lain. Itu ekstremisme. Oke. Nah, kemudian terorisme. Oke. Pada tahap-tahap sebelumnya itu radikalisme, ekstremisme. Ketika itu terjadi maka tahapan selanjutnya adalah terorisme. Ini lebih tinggi lagi karena ketika dia melakukan sesuatu bukan lagi persoalan kekerasan, tapi bagaimana dia menentukan titik-titik. Dan ketika titik-titik itu ditentukan maka itu targetnya adalah korban jiwa. Berarti mereka ada pemetaan juga ya? Ada pemetaan. Kita antisipasi dulu pemetaannya ya dengan Pak Rahmat kalau begitu melihat mungkin bagaimana pemetaan kerawanan irit sendiri untuk Sulawesi Barat sendiri. Baik, terima kasih banyak. Untuk kami dari Kesbangpol ini melihat dari terkait dengan irit ini, kami dari Kesbangpol itu mempunyai tugas sebagai garda terdepan, wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan cegah dini, deteksi dini terkait ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terkait irit, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi kalau kita di Kesbangpol pemetaannya itu kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait, baik dari FKDM, Forum Kewaspadaan di Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, bersama juga dengan Bapak dari FKPT, itu kita melakukan pemetaan deteksi dini, potensi-potensi apa saja. Jadi kalau kami dari Kesbangpol melihat, ini irit ini perlu diwaspadai. Kenapa? Dari ini pergerakannya bukan hanya secara fisik saja. Ini sudah masuk di ruang-ruang digital. Itu yang perlu kita waspadai. Terutama kepada para pelajar atau remaja yang itu sasaran-sasaran yang dapat muncul di kalangan pelajar kita. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau kami dari Kesbangpol itu sudah melakukan beberapa langkah-langkah juga dalam pencegahan ini. Kalau pemetaannya kita pemetaan itu sementara ini dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 itu rencana aksi nasional. Jadi kita ada rencana aksi nasional dan nantinya akan ada turunan rencana aksi daerah. Nah, rencana aksi daerah itulah kita melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk disusupi itu masuk paham-paham irit ini. Begitu. Oke, kalau Sulawesi Barat kan kalau dari kacamata FKPT hijau untuk sekarang ini. Iya. Tapi kan ya seperti disampaikan tadi bahwa sebenarnya hijau bukan berarti buat kita sesantai itu juga ya. betul. Dari segi pemetaannya sendiri berarti apa yang kemudian paling diantisipasikan bisa juga mungkin melihat atau bercermin dari daerah lain dong berarti yang mungkin masuk dalam zona yang tidak hijau. Oke. Kita melihat pengalaman kemarin yang terjadi di SMA 72 ya, kalau tidak salah di Jakarta itu sudah terjadi. Kalau tidak salah di November kemarin Densus 88 sudah melakukan penindakan terhadap yang terpapar dalam irit ini. Ada 110 kalau tidak salah itu yang terpapar, dan kalau tidak salah sudah 5 orang yang ditetapkan tersangka. Dari 110 itu adalah anak di bawah umur. Ini perlu kita antisipasi. Karena kenapa? Penyebaran dari irit ini itu tidak melalui secara fisik, tetapi melalui ruang-ruang digital, terutama game online. Karena di dalam game online itu kan kita bisa berinteraksi langsung kan? Oke. Bisa berinteraksi langsung. Di mana ada ruang di situ ada potensi. Ada potensi. Jadi dalam berinteraksi itu mereka berbagi link WhatsApp, ini perlu lihat waspada juga. Mungkin kita berharap kepada para orang tua agar memberikan pengawasan. Karena untuk pencegahan ini ya bukan cuma satu lembaga saja, tetapi kita harus berkolaborasi mulai dari stakeholder terkait dengan terutama peran orang tua dan guru, seperti itu. Oke, bagi mereka yang mungkin punya target-target tertentu mungkin sangat memahami bagaimana kemudian irit ini bisa menjadi goals bagi mereka. Tapi bagi target sendiri mereka kan juga tidak menyadari itu ya. Apakah mungkin semudah apa mereka
apa ya, mensusupi mungkin untuk obrolan-obrolan tertentu, apalagi di tingkat remaja mungkin bisa jadi apakah mereka juga punya ketertarikan tertentu terhadap obrolan-obrolan yang bisa memecah belah itu? Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa bahayanya ini kan melalui ruang-ruang digital itu melalui ada semacam pemberian reward apabila misalnya kalau tidak salah itu di game online kita bisa top up. Oh Ini kan gitu. bisa top up. Jadi para pelaku ini untuk menyasar kaum remaja oke. ini, dia melakukan penggalangan, Oh iya. kita penggalangan melalui apakah di top up kan, sehingga pada saat melalui interaksi langsung dalam gamenya itu mereka tertarik. Dari ketertarikannya itu mereka ajak masuk di grup WhatsApp mereka. Wow. Setelah dalam grup WhatsApp itu mereka akan memberikan doktrin-doktrin Oke. seperti itu. Secara tidak langsung mereka akan, jadi anak-anak ini harus betul-betul kita awasi seperti itu. Oke, jadi mereka yang memang punya pekerjaan di situ sudah cukup mahir juga berarti ya, Mahir sekali. sangat menguasai dan Iya. kita mungkin yang hanya sebatas punya kebutuhan tertentu, ya tetap masuk Ya, masuk gitu, aja ya. ya. Kita mungkin tidak pernah mengidentifikasi itu lebih jauh. Nah kalau kemudian Sulawesi Barat masuk dalam zona hijau, apa indikatornya? Jadi saya kira indikatornya itu kan sampai hari ini alhamdulillah dari sisi IRET itu kan alhamdulillah pertama tahun 2018 kita mendapatkan penghargaan Harmony Award. Lalu kemudian tahun 2024 kita mendapatkan Harmoni Moderasi Beragama. Indikator dari dua indikator ini menjadi hal yang sangat mendasar bahwa Sulawesi Barat ini masuk dalam zona hijau. Akan tetapi bukan berarti bahwa zona hijau ini kemudian kita menganggap bahwa kita aman-aman saja. Iya, betul. Karena IRET ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa IRET ini merupakan ruang di mana ruang hari ini yang mungkin kita tidak sadari, yang tersembunyi dalam diri kita sesungguhnya justru itu yang paling dekat. Jadi IRET yang ada pada lingkungan keluarga kita yang paling terdekat itu justru ada yang kemudian kita menghindari padahal itu ada dalam diri kita. Salah satunya itu tadi adalah anak-anak kita yang gemar main game-game online. Nah, bayangkan kalau dulu kita anak-anak kan kegemaran kita kan main di lapangan. Ya. Kita pergi di lapangan main. Tapi hari ini tidak. Mereka mainnya di game, di gaggle, di gadget. Nah, kemudian di dalam gadget itu mereka tentu akan membangun komunikasi, apa itu lewat WA, lewat ini dan sebagainya. Yang pada akhirnya mereka akan didoktrin untuk mengajari tentang kebencian misalnya. Jadi lambat laun IRET ini akan merasuki pikiran mereka. Saya ambil contoh satu. Di Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 itu pernah terjadi. Ini terjadi dan ini kenyataan bahwa seorang anak yang kelas 2 SMP ya, itu dia mempraktekkan apa yang dia lakukan di game. Oke. Jadi di dalam rumahnya itu dia mendapatkan mobil di luar, motor, dan kemudian dia bawa itu motor sampai ke pantai itu kurang lebih 12 kilo. Dia bawa saja. Tapi setelah tiba di pantai, dia dapatkan lagi motor, dia lepas ini motor yang satu, dia bawa ini motor yang satu lagi. Pada akhirnya kedua pemilik motor ini mencari, di mana motorku ini? Saya Karena punya kalau di game kendaraan itu- di mana iya, ini? iya, iya. Akhirnya diketemukan bahwa yang bawa ini anak. Tentu ya dalam hal ini pihak keamanan pasti mencari tahu apa masalahnya. Nah, itu. Diinterogasi lah ini anak. Ditanya, kenapa bisa melakukan itu? Apa dia bilang? Saya hanya mempraktekkan apa yang saya mainkan dalam game. Coba. Artinya pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Ini penting. Jadi pengawasan orang tua bukan berarti harus menyetop anaknya untuk main game. Tapi temani, ajak dia, bimbing dia. Kalau perlu sama-sama di situ main. Supaya dia tahu. Nah itu dia. Gitu. Kalau Indonesia kan melakukan transformasi yang sudah jauh juga ya. Iya. Tapi transformasi bukan hanya dilakukan dari pemerintah ya. Indonesia termasuk penyuplai terbesar dalam hal digital. Oke, siap. Ya, Nah paling itu dia. aktif bermedsos, paling aktif. Iya, termasuk tinggi. Oke, Generasi pemerintah kan kita. juga luar Iya. biasa nih untuk melakukan peningkatan lah ya. Iya. Seperti itu literasi dan termasuk diantaranya. Tapi kan pelaku kejahatan juga Semakin tinggi. ambil bagian juga Iya, dari proses transformasi tersebut. Sulawesi Barat ini blank spot juga sementara dalam proses Iya. Iya. untuk penanganan. Apakah kemudian karena blank spot itu yang membuat kita zona hijau?
karena paparannya mungkin kan lebih minim. Iya, Mungkin saya kira termasuk itu. termasuk ya. Apalagi indeks peningkatan hari ini. Hmm. Saya kira apa yang diperoleh oleh pemerintah Sulawesi Barat hari ini itu tak terlepas dari keamanan kita. Bagaimana peningkatan ekonomi ya yang didapatkan oleh kita, kita masuk dalam 5 besar. Itu kan luar biasa. Hmm. Kemudian inflasi, Ya, ya. kemudian bagaimana keamanan, ekonomi. Saya kira berpengaruh semua. Ya. Dan kalau ini bisa dipertahankan, maka insya Allah Sulbar akan semakin Oke, maju dan siap. semakin Ini kalau kita sejahtera. melihat dengan mungkin obrolan terkait IRET ini kan juga Iya. hanya melihat bahwa hanyalah sebuah obrolan, tapi sebenarnya jauh dari itu pengaruhnya ke semua unsur ya. Semua unsur. Oke, baik kalau dari pemetaan tadi yang disampaikan juga termasuk Sulawesi Barat kan blank spotnya masih banyak juga. Apakah juga sudah dipersiapkan pemetaan tertentu mungkin untuk ketika internet mulai tumbuh di seluruh pelosok-pelosok? Ya, harus dilakukan itu. Hmm. Kenapa? Paham-paham seperti ini dia tidak hanya melalui fisik tetapi melalui ruang-ruang digital, dan juga yang perlu diantisipasi adalah apabila dia tidak di ruang-ruang digital adanya pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Itu pengaruh dari lingkungan. Misalnya ini kita harus antisipasi juga. Jadi salah satu pesan juga dari kami di bidang kewaspadaan ini adalah bagaimana para kepala lingkungan khususnya ini apabila ada tamu ini, ya, Ya. ada tamu yang berkunjung di daerah kita, itu harus melapor supaya kita tahu dia itu apa, tujuannya apa. Karena yang dikhawatirkan ada penyusupan atau infiltrasi ideologi. Itu yang kita khawatirkan. Seperti yang dikatakan tadi, daerah yang tidak ada jaringan itu sangat bisa dimasuki juga. Karena Berpotensi. kenapa ada kunjungan-kunjungan melalui infiltrasi ideologi itu berbahaya juga. Jadi Malah face to face juga ya, lebih face to bahaya. face Ya. itu, ya, seperti itu. Baik. Nah kalau kita melihat mungkin untuk masyarakat ini kan macam-macam, ada yang di perkampungan, ada dengan ketertarikan tertentu. Kalau misalnya melihat itu mana yang paling rentan? Semua berpotensi. Hmm. Yang paling rentan sebenarnya itu ya di kalangan remaja kita. Mm-mm. Karena penyebaran-penyebaran ini sekarang yang kita pantau, hasil deteksi kami juga adalah penyebarannya melalui media digital itu sendiri. Yang perlu kita antisipasi. Oke. Jadi kalau yang katakan siapa yang lebih berpotensi, semua berpotensi, utamanya adalah para pelajar dan kalangan remaja kita. Dari segi penguatannya sendiri bagaimana yang bisa Jadi dilakukan? kalau kita dari Kesbangpol ini sudah bekerja sama beberapa stakeholder terkait untuk penguatan dan pencegahannya, itu kami sudah melakukan kolaborasi, turun langsung ke lapangan. Itu kemarin kami sudah lakukan sosialisasi ke beberapa sekolah. Terus dengan rencana aksi yang saya katakan tadi, rencana aksi nasional turun di rencana aksi daerah. Salah satunya nanti ke depan kita akan melakukan rencana aksi training of trainer bagi guru khusus bidang PKN. Dulu kan kalau kita PPKN Ya. 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 Nah, PPKN sekarang mungkin PKN. Nah, kita memberikan trainer of trainer TOT. Kita sisipkan dalam pembelajaran itu terkait dengan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan dan 4 konsensus dasar nilai-nilai kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus ditumbuhkan di kalangan para pelajar dan remaja kita. Kenapa selalu saya katakan pelajar dan remaja? Karena paling berpotensi Oke, siap. untuk disusupin Oke. seperti itu. FKPT kan di tengah masyarakat langsung nih juga. Dari proses-proses yang dilakukan sendiri seperti apa? Jadi saya kira FKPT ini sudah melakukan beberapa agenda kegiatan. Pertama, kita juga kemarin sudah melakukan kegiatan dengan penyuluh-penyuluh agama, termasuk marbot, ya, pengurus masjid. Kenapa? Karena ini penting sekali. Adanya beberapa kasus yang terjadi itu kan karena faktor pemahaman yang salah. Misalkan hari ini kita menemukan kenapa kemudian Kementerian Agama, kemudian FKPT karena masuk di dalamnya kami MOU termasuk dengan Kesbangpol. Karena hari ini terkadang rumah ibadah itu menjadi sarang empuk untuk menumbuhkan nilai-nilai kebencian. Maka dari itulah kemudian hari ini ada namanya Masjid Ramah Musafir. Masjid Ramah Musafir ini kenapa harus muncul? Supaya bahwa tempat ibadah itu indah loh, cantik loh, nyaman. Bukan sesuatu yang ini. Yang kenyataannya kemarin kan ada yang terjadi kasus-kasus seperti itu. Oke. Nah, FKPT hadir untuk kemudian bagaimana merumuskan, memikirkan bahwa generasi kita hari ini harus diisi
dengan nilai-nilai pemahaman agama yang benar. Lalu kemudian tentu tidak boleh melupakan yang namanya nilai-nilai daripada kearifan lokal yang ada dalam Baik. wilayah. Wawasan kebangsaan itu Wawasan kata kunci kebangsaan. sekarang yang Wawasan paling kebangsaan. kuat ya dilakukan. Kemudian kalau dilihat dari proses-proses yang dilakukan, mana program yang paling efektif untuk memperkuat wawasan kebangsaan di tengah masyarakat ini? Jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana agar wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan ini bisa dipadukan menjadi sebuah konsensus untuk menciptakan masyarakat yang yang maju, yang sejahtera. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang cinta damai, yang cinta persatuan, yang cinta umat, yang memanusiakan manusia. Yang kemudian konsep-konsep seperti ini yang hari ini kita temukan adalah program ekoteologi. Bagaimana kita menyapa alam, bagaimana kita menyapa satwa, dan kemudian bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai teladan bahwa ada cinta yang kita tawarkan di sana. Termasuk FKPT. FKPT itu di dalam ruang lingkup apapun selalu mencoba menawarkan bagaimana agar irit ini bisa kita kendalikan, bisa kita lawan. Tidak ada lagi intoleran. Ketika kita ke sana tidak ada lagi yang mengatakan jamu kau orang ikut-ikut sama saya. Kenapa? Kau itu bukan kau temanku. Itu Baik. bagian dari itu. Ini mungkin kenapa selalu nyaman ya perasaan saya ketika ngobrol dengan Ustadz Sahlan. Ya. Karena beliau punya wawasan kebangsaan. Jadi Ya. teduh, tenang ya. Seperti berada di alam. Kalau melihat mungkin dari yang dilakukan dari FKPT sendiri, ini kan juga butuh kebijakan ya. Untuk bisa dilakukan. Dari Kesbangpol sendiri untuk memastikan toleransi dan juga kerukunan di tengah masyarakat ini apa yang bisa diperkuat? Kalau kami di Kesbangpol ini seperti saya ulang lagi ya. Tadi itu ada rencana di daerah, yaitu kegiatan-kegiatan ke depan itu kita melakukan fasilitasi dialog antar umat beragama. Terus melakukan dialog antar kelompok. Jadi kita melibatkan semua dari kalangan pemuda, pelajar dan masyarakat itu kita aktif. Untuk melakukan dialog-dialog kebangsaan. Ya bukan cuma kita sasar kepada remaja saja, tapi semua nih kalangan kita sasar. Terus kedua karena kita ada FKUB ini Pak Ustaz, itu kita memberikan dukungan-dukungan terhadap FKUB, bagaimana caranya penguatan kerukunan antar umat beragama. Terus kita di Kesbang juga ada forum pembauran kebangsaan. Ada forum pembauran kebangsaan di mana forum inilah sebagai mitra kami. Perpanjangan tangan kami dari Kesbangpol kepada masyarakat untuk meningkatkan tadi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan itu. Satu organisasi internasional sempat menjadi ancaman besar bagi dunia ya. Kita tidak menyebut itu, tapi kita melihat bahwa yang terlibat di dalamnya ternyata bukan hanya laki-laki, perempuan, pemuda, anak-anak pun juga ternyata. Perempuan paling banyak. Itu dia. Kan akhirnya terbongkar juga. Nah kalau untuk itu bagaimana pendekatannya? Jadi itu tadi saya kira pendekatan-pendekatan yang kita lakukan lalu kemudian mengapa kita bisa memetakan bahwa hari ini yang terlibat di dalamnya itu bukan siapa-siapa. Anak-anak, bahkan lebih banyak perempuan. Ya kan bunda-bunda ya. Karena perempuan itu sesungguhnya ya ini kan mereka lebih banyak disusun persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, belum lagi ketika misalnya tidak mendapatkan cinta yang sejati misalnya ditinggalkan dan lain sebagainya ya kan. Itu semua muara-muara yang bisa menimbulkan banyak masalah. Yang kemudian ketika digoda, dirayu itu kan menjadi sebuah gunung yang bisa potensi. Itu salah satunya. Sehingga dari itulah FKPT lewat bidang pemberdayaan perempuan dan anak itu kita selalu mencoba bagaimana agar kita libatkan perempuan-perempuan yang hebat untuk kemudian mereka bisa menciptakan generasi yang handal, generasi emas di tahun 2004. Galau boleh, merusak jangan ya. Begitu mungkin Ustaz ya. Seperti itu. Baik. Nah, untuk program sendiri kan sebenarnya Kesbangpol dan juga FKPT ini kan beda-beda tipis ya. Beda-beda. Atau bisa dikatakan sama tapi eksekusinya yang beda. Ya mungkin goalsnya lah ya sama itu. Nah mungkin dari Kesbangpol sendiri untuk strategi yang bisa dilakukan apalagi mungkin termasuk wawasan kebangsaan dan juga digital untuk saat ini. Jadi strategi kita dari Kesbangpol sendiri ini salah satu itu adalah kerjasama dengan stakeholder, sekali lagi stakeholder termasuk dinas pendidikan. Jadi langkah yang kami lakukan kemarin ini adalah kerjasama dinas pendidikan melalui SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ini
khususnya kemarin kita lakukan kepada siswa, meminta kepada siswa untuk membuat desain komunikasi visual. Itu akan jadi kami minta kepada salah satu sekolah di Sulbar kemarin meminta kepada siswanya untuk sebagai bahan tugas mereka dalam tugas siswa mendesain bagaimana pencegahan IRET, terus bagaimana. Jadi siswa bingung apa nih IRET. Nah, gurunya memberikan bilang kalau mau tahu IRET cari tahu di internet, di Google. Nah, setelah mereka cari tahu, mereka tuangkan dalam desain komunikasi visual melalui poster ataupun pamflet. Secara tidak langsung siswa itu akan memahami apa itu intoleransi, apa itu radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Terus mereka akan tahu bagaimana pola pencegahan. Nah, jadi itulah langkah-langkah strategi kami kerjasama dengan sekolah, khususnya menengah kejuruan SMK ini. Semua kedepannya itu kan masuk juga rencana aksi daerah nanti. Nah, itu masuk di rencana aksi daerah. Semua sekolah SMK itu kita meminta kepada khusus di desain komunikasi visual itu salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Jadi setelah dilakukan itu mereka masing-masing akun Facebook, akun media sosial sekolah itu akan diupload. Apa itu bahaya IRET? Apa pengawasannya? Apa yang dilakukan? Seperti kalau begini kan pakai gadgetnya bisa benar ya. Kita merasa mungkin bagi orang tua juga bisa tidak was-was kalau kemudian penggunaan gadgetnya tepat dengan konten-konten yang positif seperti ini. Baik, komunikasi yang dibangun sendiri FKPT termasuk dengan Kesbangpol? Kami dengan Kesbangpol itu bagaikan dua yang tidak bisa dipisahkan karena Kesbangpol itu adalah orang tua kami sebagai pembina ormas yang ada di provinsi. RRI boleh diikutkan di mana nih Pak? RRI masuk juga di situ. RRI juga masuk di situ. Jadi Kesbangpol ini adalah menjadi pembina ormas yang ada di Sulawesi Barat. Jadi kami waktu setelah dilantik itu semua pengurus itu harus mengharap kepada Kesbangpol bahwa kami ini sudah dilantik, kami siap untuk berkolaborasi, bersinergi, bahkan siap menerima amanah kalau misalnya Kesbangpol, ayo kita jalan bareng, ayo kita sama-sama bagaimana agar IRET ini bisa kita lawan, kita antisipasi supaya tidak tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat kita. Memperluas kaki tangan, tangan kaki dari Kesbangpol dan juga FKPT ini kan dari pelayan publik, ini salah satu yang paling cepat nih kayaknya, kalau bisa dibilang ya, untuk itu. Kalau untuk di ASN sendiri terkait dengan wawasan kebangsaan, pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan lebih cepat? Itu dia, kalau kita khusus di kalangan ASN ini perlu antisipasi juga. Di kalangan ASN ini kita selalu sekali lagi pembinaan itu. Karena kan mereka pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, dalam pelayanan publik ini makanya di beberapa mungkin kalau kita masuk di rumah sakit daerah setiap jam 10 itu ada lagu Indonesia Raya. Karena kenapa kita lakukan? Menguatkan nilai-nilai ideologi atau nasionalisme. Itu sama dengan RRI ya. Seperti di RRI itu salah satu langkah atau yang kita lakukan seperti itu. Baik. Kalau dari FKPT sendiri? Ya, saya kira ini upaya untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa kemanusiaan, rasa saling sayang menyayangi antar sesama. FKPT sudah melakukan banyak hal. Pertama, kita sudah melakukan MOU dengan Polda, kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi dalam Kesbangpol dengan kantor wilayah Kementerian Agama, termasuk RRI, ini luar biasa sekali. Termasuk kita sudah dengan TPRI juga, kemudian Binda. Jadi semua unsur terkait ini kita sudah mencoba membangun itu sebagai apa? Jalan agar IRET ini bisa kita antisipasi di tengah masyarakat. Karena IRET ini selalu ada, Pak. Di ASN juga ada. Di ASN ada. Iya, karena kita melihat kan begitu. Salah satunya contoh yang sangat terdekat adalah ketika kita bicara masalah intoleransi, ketika kita bicara masalah fanatik, ketika kita bicara masalah revolusioner, setelah kita berbicara masalah eksklusif, dan ketika kita bicara masalah 4 pilar kebangsaan, yang ketika itu digaungkan, maka ada saja mengatakan, ganti saja itu 4 pilar, udah cocok. Bisa aja ini mungkin yang dimunculkan, karena ini sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Seperti itu. Nah itu masuk dalam ciri pandangan-pandangan yang mengarah kepada radikalisme. Nah ini yang kemudian kita coba jawab bahwa kehadiran negara ini adalah untuk semua. Karena kita dinaungi oleh Pancasila. Pancasila didasari ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana kita mengakui ada
6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan aliran kepercayaan. Iya, iya, iya. Nah ini yang kemudian yang harus kita pahami semua bahwa untuk mewujudkan bangsa, mewujudkan persatuan, kemudian keadilan sosial, kerakyatan tadi ini, maka dibutuhkan kesadaran kita agar wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, wawasan ekonomi, wawasan politik, wawasan kemanusiaan dapat menyatu sehingga apa? Menciptakan kerukunan, moderasi beragama, menciptakan keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Nah ini kalau kita perhatikan kan ASN mungkin dirasa bahwa ASN ini kan paling mengerti ya. Iya. Bahkan untuk syarat-syarat menjadi, tapi dari dulu juga sama aja ya. Tapi mungkin sekarang lebih diperkuat lagi ya. Diperkuat lagi. Untuk penerimaan CPNS misalnya itu Iya. sangat dikedepankan wawasan kebangsaan itu. Iya. Tapi bukan berarti tanpa celah juga ya. Ya itu. Jadi di konsep wawancara sebenarnya, Ya. baik mungkin di Kesbangpol sama ya. Saya kira semua di instansi manapun, konsep wawancara ini adalah bagaimana agar pemahaman kebangsaan ini sama semua. Yes, ya. Karena kapan keluar dari itu, Melenceng dari ideologi. melenceng dari ideologi itu, sudah ditengarai bahwa tidak berasaskan Pancasila. Oke. Untuk mungkin antisipasi dini ya, deteksi dini ya. Iya, deteksi. Dan pencegahan dari Kesbangpol sendiri sejauh ini mana yang paling efektif? Jadi yang kami lakukan cegah dini, deteksi dini itu adalah melakukan kolaborasi dengan koordinasi dengan pihak TNI Polri, pihak aparat keamanan ini, TNI Polri, BIN, Satgas Bais. Itu adalah langkah-langkah kami. Terus membentuk jejaring kami di setiap masyarakat. Karena apa itu jejaring kami adalah FKDM. Ini FKDM mulai tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Itu kami ada sebagai jejaring kami untuk memberikan informasi-informasi apabila terdapat hal-hal yang dicurigai akan melakukan gerakan-gerakan yang di luar dari koridor kebangsaan kita seperti itu. Baik. Nah saya kembali ke Pak Sahlan mungkin Ya. di tengah masyarakat ya mungkin tantangan terbesar yang dihadapi kalau mengedukasi pegawai-pegawai pelayan publik juga ya gampang-gampang susahnya Iya, iya. karena Iya. belum tentu mereka langsung menerima. Tapi kalau untuk di tengah masyarakat sendiri, apakah juga tantangannya sama? Tantangan kita hari ini itu bukan dari kalangan bawah, Hmm. justru kalangan elit yang mulai bergeser pola Ya, pikirnya. karena kalau saya berpikir mungkin kan Iya. mengedukasi masyarakat, susah nih. Tidak ada misalnya. jaminan seorang yang bertitel doktor, profesor, atau S2 magister, atau S1 atau apa, ketika pemahaman masalah radikal ini itu dipelesetkan. Siap. Maksudnya dipelesetkan apa? Bahwa ini kan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ini kan bukan- tidak ada. Tidak Ini melulu tentang tingkat pendidikan. misalnya contoh takfiri, bid'ah. Kalau Anda melakukan seperti itu haram, ya kan? Itu kan contoh-contoh. Dan itu tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan itu mengeluarkan kata-kata itu. Baik, baik. Padahal yang harus kita bangun adalah perbedaan itu adalah kekuatan kita. Artinya apa? Bahwa sebenarnya potensi untuk menghindari ini ketika kita bisa menerima perbedaan. Ya, siap. Tapi ketika perbedaan itu tidak bisa kita terima, kecenderungannya menyalahkan, mentakfiri, mengkafirkan, maka disitulah akan muncul berbagai macam persoalan. Lebih berat dong berarti. Ya? Bayangkan kalau Sugianto pergi Barasanji, Iya. saya tegur Bapak, apa itu kau pergi baca Barasanji, Iya. anu harang itu melakukan. Mm. Padahal ini sudah turun-temurun dilakukan Iya, iya, orang iya. tua kita. Kira-kira jawaban kita apa? Yang aku bilang begitu belah. Saya ini keluaran dari ini, saya sudah pelajari, tidak ada dasarnya itu. Misalnya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Apakah sesuatu yang baik itu selalu membutuhkan ayat dan hadis? Kan tidak. Bersalam-salaman saja setelah istighfar itu kan menggugurkan dosa. Iya, iya. Apakah harus saya ditanya? Tidak ada pernah lakukan itu Rasulullah SAW setelah salat kanan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan sesuatu yang baik itu. Sesuatu yang baik. Dan tidak membutuhkan ayat dan hadis terkait itu. Nah inilah yang dibutuhkan pola pikir yang harus dibawa ke dalam masyarakat kita, khususnya teman-teman kita yang berstatus ASN harus menyadari bahwa bangsa ini ada, bangsa ini bisa merdeka karena persatuan umat, Baik, baik. persatuan bangsa. Nah, dari Kesbangpol sendiri tantangan birokrasi mungkin yang sering muncul? Nah, tantangan birokrasi ini ya salah satunya itu tadi pada saat penerimaan ini tadi seperti
penerimaan CPNS ini itu betul-betul dalam tes TWK-nya itu penguatan wawasan kebangsaan yang harus dilakukan. Terus kedua tantangan kita ya bagaimana peningkatan ideologi wawasan kebangsaan bagi seluruh ASN, seluruh ASN ya. Nah, jadi karena tidak menutup kemungkinan juga para ASN juga tersusupi, Ya. tidak menutup kemungkinan. Sensitivitasnya sama. Sama semua. Jadi langkah-langkah kita lakukan seperti itu tadi. Kita meminta seluruh OPD setiap jam 10 atau jam berapa itu membunyikan lagu Indonesia Raya. Karena kenapa? Itu menggugah rasa nasionalisme. Terus kedua, kemarin sempat saya berkelakar sama Pak Kaban ke depan ini bagaimana kita adakan program cerdas cermat antar OPD. Oke. Terkait dengan Terkait ideologi wawasan kebangsaan. dan wawasan iya, kebangsaan. iya. Itu saya sudah sampaikan di Pak Kaban kemarin, kita harus lakukan ini. Oh, seru-seru tuh kayaknya. Ya, jadi Kapan-kapan kerja sama RRI juga nih kayaknya. boleh. Iya, iya, iya. Nah, Ya. apakah itu pada saat hari lahir Pancasila, nah, itu bisa kita lakukan. Ya. Itu adalah langkah bagaimana menguatkan nilai-nilai ideologi wawasan kebangsaan bagi seluruh ASN. Itu langkah yang ke depan insya Allah. Semoga kita tetap sehat untuk Baik. menjalankan program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita Baik. di Sulawesi Barat. Pak Sahlan, kalau melihat mungkin FKPT, Kesbangpol, tapi ini kan juga di dalamnya banyak ya. Ya. Oke, kalau melihat mungkin dari rasio masyarakat, ASN yang kemudian membutuhkan wawasan kebangsaan itu dengan jumlah yang ada, apakah sudah cukup Iya, kan ideal? saya kira sekarang ini setiap OPD, setiap instansi, setiap rumah itu saya kira sudah ada penawarnya masing-masing. Ya. Jadi penawar yang disarankan tadi oleh Kesbangpol itu sangat luar biasa sekali. Karena sebenarnya pengaruh-pengaruh IRET ini sebenarnya kita sudah bisa tahu. Ya. Iya benar. Bayangkan ketika kita sudah ada di bandara atau dalam ruangan kerja saja, ketika jam 10 itu sudah nyata dinyatakan bahwa setiap kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka kita diharapkan untuk berdiri. Kan di sana sudah diuji. Oh, Mau ndak buktikan ada juga ya, enggak usah. Dan tidak berdiri kalau ada pimpinannya atau ada ininya dan sebagainya. Padahal itu harus muncul kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri bahwa bendera merah putih ini bukan berarti bahwa itu kan ada juga yang salah persepsi. Ya. Masa kita menghormat sama itu kain misalnya apa? Nilainya itu bahwa kita bisa merdeka ini itu tetesan air mata pengorbanan. Dan saya kira juga kan agama menganjurkan kepada kita untuk menghormati. Ya menghormati itu. Oke. Jadi saya kira hari ini yang harus kita wujudkan adalah bagaimana agar masyarakat kita betul-betul sadar bahwa wawasan kebangsaan ini penting untuk kita pahami, untuk kita jalankan di dalam keseharian kita. Oke. Dan FKPT hadir bagaimana upaya kita agar pemahaman-pemahaman IRET ini sedikit demi sedikit secara bertahap itu bisa berkurang. Yang kemudian akan muncul adalah Baik. cinta damai, cinta bangsa, dan cinta tanah air. Baik, kapan-kapan saya diajak liburan Pak ya? Iya. Bisa. Oke, dari Pak Rahmat sendiri mungkin dari sisi Kesbangpol ya, Ya. menyiasati mungkin dari segi keterbatasan, bagaimana kemudian masyarakat juga bisa berperan aktif berkontribusi di dalamnya. Kita meminta masyarakat untuk berperan aktif. Itu sudah kami lakukan. Oke. Terus terang Kesbang ini sudah kami cap diri kami adalah merah putih. Merah putih itu terus betul-betul melangkah sampai ke pelosok-pelosok bersama dan juga beberapa stakeholder terkait kita bersama menyasar masyarakat. Ya. Menyasar masyarakat untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan ini, nilai-nilai wawasan kebangsaan ini. Kami langsung turun di masyarakat, termasuk apabila kemarin ini ada instruksi dari Presiden waktu pos ronda bersama ini. Ya. Oh iya. Di pos-pos ronda itu kami kalau ke Kesbang turun itu biasa kami bercanda tuh masalah wawasan kebangsaan. Disitulah sentuhan-sentuhan kami secara tidak langsung. Jadi kami datang di Oke. tempat yang keramaian berkumpulan di masyarakat. Itu kita sampaikan. Bahkan kemarin juga sudah dilakukan dengan beberapa OKP, organisasi kepemudaan, dialog. Kami undang itu dialog seresehan ceritanya itu Iya. dialog santai. Ini tanpa saya bilang tanpa anggaran Ustaz ya. Iya. Kita lakukan itu. Efisiensi. Oke. Tapi mungkin Pak seperti ini, apakah kemudian masyarakat sudah mulai ambil bagian juga dalam kontribusi
apa ya, menggait, mengajak masyarakat lainnya untuk apa peduli terhadap hal-hal itu? Ya, sejauh ini setelah kita lakukan kegiatan-kegiatan itu kan kita melakukan evaluasi. Setelah kita lakukan kegiatan, kita lakukan evaluasi apakah ini berdampak. Ya, alhamdulillah sudah sebagian berjalan secara efektif seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi bahwa kita masih dalam zona hijau. Itu adalah bagian dari kerja-kerja kolaborasi semua stakeholder. Karena pencegahan itu bukan cuma satu lembaga aja, Ustaz ya. Ya. Semua elemen bangsa masuk. Elemen bangsa. Itu di kalangan masyarakat, dan yang paling utama adalah orang tua. Oke. Itu seperti itu. Apalagi kita berada di wilayah segitiga emas. Itu dia. Potensi Itu juga Iya. potensi ekonomi bagus, potensi radikalismenya juga besar. Jadi saya kira itu sudah hukum alam itu. Iya. Jadi Seperti ketika mata pisau. literasinya meningkat maka tentu akan meningkat pula ini. Tapi ketika dia menurun maka tentu akan mempengaruhi. Sama juga dengan tadi itu. Jadi karena kita berada di 3 wilayah segitiga emas ini maka tingkat kewaspadaan itu harus tinggi. harus tinggi. Ya. Baik. Iya. Mungkin kalau untuk antisipasi seperti itu ya tetap susah. Ditambah lagi konten-konten digital misalnya. Iya. Kalau untuk itu gimana dong? Makanya FKPT itu bukan hanya di ruang-ruang nyata tetapi di ruang-ruang maya. Kami juga menyentuh itu. Nah, untuk hari ini alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini kita mencoba menyasar para mubalik, dai, penyuluh agama, kemudian termasuk pengurus masjid, marbot dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini penting loh untuk dipahami bahwa kita ini hidup ini berbangsa dan bernegara ini harus saling memuliakan. Oke. Tidak boleh kita terikat dengan intoleran. Oke. Kenapa dia intoleran? Karena dia selalu merasa yakin bahwa hanya pahamnya yang benar. Paham orang lain salah. Pahamnya itu salah. Atau kemudian dia merasa bahwa salah yang paling hebat. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Ustadz, Itu sudah namanya ada fanatik. tidak? Sudah ada tidak konten kreator, influencer yang juga sudah diajak kolaborasi untuk berbicara mengenai ini? Ini kan juga salah satu kantor juga nih kalau bisa dibilang di ruang digital juga. Kita sebenarnya ini mencari seorang konten yang mau tulus yang ikhlas karena kita tidak punya dana. Malu juga kita mengajuk konten juga. Ayo sini gabung-gabung misalnya. Iya kan? Karena kita bicara masalah apa ya? Iya itu dia. Tapi kan potensi mereka juga besar dong Besar untuk sekali. membicarakan itu. Besar. Dan saya kira kehadiran konten ini kan harus diapresiasi. Apresiasi karena pengaruh mereka, kehadiran mereka mengajak masyarakat agar kita cinta damai. Karena itu luar Ini kan biasa sekali. sudah bisa dibilang obrolan kita hari ini adalah obrolan akhir tahun ya. Iya. Kan. Kemudian kita mau melihat mungkin semacam proyeksi lah 2026 evaluasi 2025. Dari Ustadz Sahlan dulu, apa yang bisa disampaikan? Jadi saya kira tantangan kita ke depan ini semakin berat. Kenapa? Potensi-potensi yang kita lihat hari ini kan dengan tingkat inflasi, dengan tingkat keamanan ekonomi, tantangannya apa? Ketika kita terlena. Oke. Kita merasa aman pada sesungguhnya tidak aman. Merasa hijau padahal kita tidak hijau. Dia terselubung. Nah sehingga dari itulah maka sasaran-sasaran yang paling empuk untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai sahabat anak-anak, remaja, wanita, ibu-ibu. Kenapa? Karena sasaran mereka ini. Anak-anak hari ini jangan di ini Pak. Banyak anak-anak kita sekarang hari ini kemudian kenapa bisa bicara keras dengan orang tuanya? Kenapa dia tidak mendengar lagi orang tua? Karena persoalan itu. Satu kali saja, ini gara-gara mama tidak belikan saya pulsa, ini tidak ada signal. Kan itu anak-anak mempengaruhi secara psikologisnya. Oke. Nah, yang harus dilakukan hari ini adalah bagaimana kita jadikan anak kita itu sebagai sahabat terbaik kita. Oke. Keluarga kita itu kita jaga karena itu yang paling terdekat sesungguhnya. Baik. Singkat mungkin Ustadz untuk sebuah pertanyaan sederhana namun juga harusnya banyak dipikir. Ya. Kenapa kita harus masih merawat bangsa ini? Karena bangsa ini adalah tempat kita, rumah kita untuk mendapatkan kedamaian. Ini di dalam Al-Quran kan juga dikatakan. Bagaimana kita cinta tanah air. Bagaimana kita bisa menyuburkan tanah-tanah. Di dalam Al-Quran menjadi sebuah perenungan. Afala yansuruna ilal ibli kaifa khulikat. Wa ilal samai kaifa rufiat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah mengatakan di situ. Betapa ini negara ini sangat kaya. Tetapi
Walaupun dia kaya, kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, apalah yang suruhnya? Apakah kau tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu berdiri kokoh tanpa tiang? Bagaimana gunung-gunung yang ada di depan kita ini mereka tegak berdiri? Lalu kemudian bagaimana Baik. bumi ini diciptakan, hamparannya yang tak terbatas dan sangat luas. Baik. Nah bagaimana Siap. kita tidak akan merawat bangsa ini dengan tetesan air mata. Oke. Kita baca saja sejarah, makanya itu Pak Gubernur selalu bilang mandaras, supaya kita tahu sejarahnya ini. baik. Sejarahnya bangsa ini. Ternyata tidak begitu saja bendera merah putih itu dikibarkan. Ternyata tetesan air mata, perjuangan, Baik, siap. harta, benda Oke. dikorbankan semua. Pertanyaan sama untuk Pak Rahmat, Kesbangpol. Nah, kenapa kita harus cinta tanah air? Iya, kenapa kita harus merawat Merawat bangsa ini? kebangsaan. Kenapa kita harus merawat? Bangsa Indonesia adalah rahmat. Jadi bangsa Indonesia ini adalah rahmat. Kewajiban kita untuk meneruskan, untuk membina, untuk bagaimana caranya merawat kebangsaan kita ini, meneruskan para panding padat kita yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Maka apabila orang yang tidak mencintai bangsa ini, berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Oke. Nah, jadi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya, Oke. akan azabnya akan lebih pedih. Maka marilah kita bersyukur karena kita berada dalam satu bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kayaknya sisa sayang butuh menutup dengan ayat apa ya. Iya. Baik, tapi yang jelasnya dari obrolan kita harapkan Iya. selalu menjaga kedamaian ini ya. Iya. Dan tentunya apa yang sudah kita rasakan hari ini adalah perjuangan kita bersama begitu Pak mungkin ya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini kita sudah bersama di Bincang Seru dan sampai jumpa.